malam, selamat datang di webinar Kosmopolitan. Sebelum mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dinda Aiswastika dan hari ini saya bakal mandu acara webinar malam hari ini. Oke, seperti yang udah dikasih tahu, kalau hari ini judulnya itu React 101 Getting Started, di mana hari ini kita bakal ngejelasin tentang React dari awal sampai akhir. Dan sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik semuanya ya. Oke, nah hari ini kita akan diisi pemateriannya oleh Bagus Aji Santoso. Jadi Kang Bagus ini content creator di Kodepolitan. Dan salah satu yang bikin materi di kelas React.js yang ada di Kodepolitan itu Kang Bagus loh. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu Kodepolitan, saya mau kasih tahu dulu ya sedikit tentang Kodepolitan. Jadi, Kodepolitan itu adalah sebuah platform belajar coding online yang berbahasa Indonesia, dan Kodepolitan itu dikembangkan khusus buat ngebantu teman-teman semua belajar coding lebih terarah, karena di kita ada learning path-nya, jadi kalian bisa belajar sesuai learning path yang kalian inginin. Gitu. Nah, buat tahu lebih lanjut tentang Kodepolitan, kalian bisa buka website Kodepolitan di www.kodepolitan.com. Oke, ini saya kasih lihat ya websitenya. Jadi teman-teman udah muncul belum websitenya, screen-nya? Nah, oke. Jadi di website kita, kalian itu bisa ngelihat semua kelas online yang kita punya dan juga harganya. Nah, kalian begitu masuk ke www.kodepolitan.com, kalian bisa lihat di bagian online course. Nanti kalian kalau mau lihat semua course-nya bisa di all courses, atau mungkin kalau kalian yang mau coba, kalau misalnya kalian mau fokus ngelihat kelas-kelas yang ada buat web development, bisa buka yang web development courses. Atau kalau misalnya kalian developer Android, mau lihat yang Android aja, bisa buka yang Android Development Courses. Nah, kalau misalnya kalian belum yakin mau join di Kodepolitan, karena mau lihat kelasnya dulu kayak gimana, kalian bisa nyoba free courses-nya. Jadi ada beberapa kelas gratis yang bisa kalian coba. Selain itu kita juga punya interactive coding, jadi kalian bisa nyoba di situ. Nah, ini ada contoh kelasnya ya. Jadi kelasnya itu ada yang tentang Laravel, ada Bootstrap, JavaScript. Pokoknya di sini ada banyak. Dan kita juga punya kelas tentang React Native, tentang React.js maksudnya. Oke, nanti mungkin kelas React.js bakal dijelaskan sama Kang Bagus. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya kita lihat di atas nih ya, nah di sini tuh lagi ada flash sale promo gajian sekarang. Jadi, karena sekarang ini udah tanggal-tanggalnya gajian, mungkin teman-teman mau gabung di Kodepolitan bisa banget, karena mumpung ada promo gajian sampai potongan harga 400.000. Dan gak cuma itu, sekarang itu kalau misalnya kalian beli yang paket reguler itu untuk masa membership yang 6 bulan, kalian bakal dapat free kaos, dapat bonus kaos yang limited edition selama pembelian sampai bulan Agustus. Jadi masih ada 3-2 hari lagi, kalian dapat kaos limited edition yang desainnya bisa kalian cek di Instagramnya Kodepolitan @kodepolitan. Nah, tapi sekarang itu nggak cuman ada paket reguler. Kalau misalnya kalian yang mau belajar selama 1 tahun penuh itu ada. Sekarang kalian bisa beli buat 1 tahun penuh dan harganya tuh pasti lebih murah. Selain itu bonusnya kalian bakal dapet jaket yang pastinya keren banget. Jadi kalian sekarang nggak perlu nunggu-nunggu. Sekarang kalian nggak perlu cuma yang 6 bulan tapi bisa yang 1 tahun juga. Oke.
Kursus offline-nya sekarang nggak ada dulu ya di Codepolitan. Nanti kalau ada bakal di-infoin lagi, makanya kalian stay tune terus di semua sosial medianya Codepolitan, ada Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, juga YouTube, semuanya dengan username yang sama yaitu Codepolitan. Nah, Kang Bagus udah siap buat nyampein materinya belum? Ya, boleh. Oke, kalau gitu buat teman-teman jangan lupa buat take notes kalau misalnya emang ada yang kalian yang perlu kalian tulis. Dan kalau misalnya kalian mau punya pertanyaannya bisa ditulis di slido/belajar React.js. Nanti bakal ada di comment section, di comment boxnya, biar kalian bisa tinggal langsung. Oke, Kang Bagus. Selamat pematerian. Oke, terima kasih Dinda. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus. Ya, di sini adalah sebagai content creator di Codepolitan dan juga salah satu kreator yang membuat kelas React.js. BTW, kelas React.js ini dibuat oleh 2 orang dan dua-duanya namanya Bagus ya. Saya dan satu lagi ada Mas Bagus yang satu lagi. Nah, oke. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang React 101 ya, getting started. Bagaimana, seperti apa sih React itu dan gimana sih caranya mulai ngoding di React. Bagaimana membuat project baru di React. Oke. Jadi agenda kita pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan sedikit tentang React.js. Ya, di sini React.js-nya React yang di web ya, bukan React Native. Tadi sempat tersebut sama Dinda. Jadi kalau React Native itu React yang di mobile atau di desktop. Kalau React.js ini React yang di web. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini lebih untuk pemula ya, untuk memperkenalkan React itu seperti apa, bagaimana cara menggunakan React. Jadi kalau misalnya kalian sudah cukup mahir menggunakan React, mungkin materi yang akan kita bahas masih terlalu dangkal. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa sih sebenarnya React itu, lalu kenapa kita belajar React, alat dan bahan, kira-kira kalau mau belajar React itu kita butuh apa saja sih? Kita perlu belajar apa dulu sebelum bisa masuk ke React? Kita perlu mempersiapkan diri dengan materi apa dulu, dan lain-lain. Nah, terakhir nanti kita akan coba demo ya, bagaimana membuat project React, lalu seperti apa sih struktur project React itu, lalu apa sih JSX yang dipakai oleh React, kemudian komponen, apa itu komponen, dan state. Nah, ini mungkin 3 topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, mungkin kalau sekali lagi kalau teman-teman udah bisa React ya, ini mungkin materinya akan terlalu dangkal karena tujuannya adalah untuk memperkenalkan React kepada teman-teman yang belum pernah belajar React, udah sering dengar ya React itu apa, oh React itu gini gitu kan. Nah, saya pengen coba deh belajar React. Gimana sih kira-kira gambaran membuat aplikasi web dengan React itu seperti apa? Nah, webinar ini akan cocok untuk teman-teman yang baru yang seperti itu ya. Oke. Nah, React ya. React sendiri merupakan sebuah library JavaScript untuk membuat user interface dan dibuat oleh Facebook. Jadi sebetulnya React ini udah cukup lama dibuat dan dipakai secara internal oleh Facebook untuk membuat produk-produk mereka. Nah, tapi di tahun 2013 mereka mengopen source-kan nih si React, sehingga React bisa dipakai oleh orang lain. Nah, sejak saat itu,
ya komunitas React semakin besar, semakin banyak perusahaan yang mengadopsi React, sehingga saat ini ya, React sampai di ya ketenaran yang bisa kita saksikan ya. Oke. Nah, selanjutnya kenapa sih kita belajar React? Nah, React ini merupakan salah satu library JavaScript yang sangat populer ya, bisa kalian lihat sendiri dari jumlah watch, star, dan fork-nya yang sangat tinggi, yang menandakan bahwa React ini banyak yang menggunakan, React ini banyak yang mengadopsi, sehingga banyak website yang menggunakan React. Banyak loh perusahaan-perusahaan besar yang mereka menggunakan React di sistem mereka. Facebook, ya tentu aja ya karena mereka yang buat, dan awalnya juga dari mereka, jadi website Facebook, termasuk WhatsApp, ada yang suka nonton Netflix, ya Netflix juga dibuat dengan React ya, dan masih banyak lagi yang lain. Termasuk Tokopedia, itu Tokopedia juga mereka pakai React. Kalau teman-teman nanti coba install ya, ada plugin di Chrome, namanya React Developer Tools. Itu nanti ketika kalian buka websitenya Tokopedia, kalian bisa lihat ada tanda bahwa, oh Tokopedia ini mereka menggunakan React versi production. Nah, karena React populer, karena banyak perusahaan yang make, berarti banyak kan perusahaan yang butuh engineer, yang butuh programmer React, sehingga kesempatan kerja untuk menggunakan React ini sangat tinggi. Ya, termasuk yang sangat tinggi dibandingkan beberapa library yang lain. Mungkin teman-teman bisa pastikan dulu dengan melihat-lihat di berbagai grup pemrograman, mungkin dari beberapa website-website pencari kerja ya, apa misalnya Jobstreet, yang seperti itu. Kalian bisa lihat kebanyakan job yang meminta front end bisa menambahkan, bisa menggunakan React adalah nilai plus seperti itu. Dan memang jika teman-teman bisa menggunakan React, ini akan sangat bermanfaat sekali. Oke. Selanjutnya adalah komunitas ya. Kalau kita belajar sesuatu kan sulit kalau kita hanya belajar sendiri. Meskipun judulnya belajar otodidak, tapi nggak mungkin kan kita belajar benar-benar sendiri banget. Kadang-kadang kita butuh orang lain. Karena ya, manusia sendiri adalah makhluk sosial kan. Kita butuh orang lain untuk memberitahu, oh ketika kita salah, salahnya di mana sih? Kadang kita nyari sendiri satu kesalahan sulit sekali ditemukan. Tapi begitu ditunjukin ke teman misalnya, nggak sampai 5 menit ternyata salahnya ada di situ. Nah, React ini komunitasnya sangat besar, dan kalau kita lihat di Telegram, grup Telegramnya React.js Indonesia ini ada ribuan member ya yang aktif, dan grup Facebooknya juga cukup banyak, 14.000, sehingga ketika teman-teman nantinya akan mengalami kesulitan, banyak yang bisa ikut membantu. Dan kalau misalnya teman-teman juga join di kelas Kodepolitan, tentu juga ada forumnya, juga ada grupnya, sehingga teman-teman bisa bertanya ketika belajar, ada stuck, ada code yang error, ada yang tidak sesuai hasilnya, itu bisa ditanyakan lewat forum dan akan dibantu oleh autor, juga member-member yang lain. Termasuk saya nanti akan ikut membantu kalau teman-teman mengalami kesulitan saat belajar. Nah, keuntungan lain yaitu learn once, write anywhere. Jadi ketika kita bisa menggunakan React.js, kita ada sebuah keuntungan ketika ingin membuat aplikasi mobile, karena ada yang namanya React Native. Nah, React Native ini merupakan teknologi yang memungkinkan programmer untuk bisa membuat aplikasi mobile dengan memanfaatkan teknologi-teknologinya React. Jadi mungkin hampir setengahnya React Native itu React.js. Ketika kita bisa React.js, kita punya satu bekal. Memang nggak otomatis bisa ya, bisa React.js, otomatis bisa React Native, atau sebaliknya, bisa React Native, otomatis bisa React.js. Secara keseluruhan itu enggak, tapi masing-masing mereka ini ada irisannya. Jadi kalau kita bisa React.js, insya Allah belajar React Native akan sangat terbantu, karena konsep-konsepnya dari React Native ini akan mengambil dari React.js.
Itu keuntungan yang sangat besar. Nah, masih banyak sekali keuntungan lain yang bisa kita dapatkan jika mempelajari React.js. Ups, sebentar. Code-nya. Oke. Lewat ya, seharusnya ini dulu. Alat dan bahannya apa saja. Jadi kalau sebelum teman-teman belajar React.js, pastikan dulu sudah belajar HTML, CSS, JavaScript. Nah, 3 ini adalah fondasi sebelum bisa belajar React. Jadi kalau misalnya belum bisa HTML, belum bisa CSS, belum bisa JavaScript, nanti dulu belajar React-nya. Belajar 3 hal ini dulu. Ya, karena React akan memakai mereka. Jadi wajib bisa HTML, CSS, JavaScript. Nggak harus sampai jago banget, tapi bisa gitu menggunakan ketiganya. Nah, JavaScript sendiri itu di React bisa pakai JavaScript standar yang biasa dipakai secara umum, bisa pakai IS6, atau pakai yang namanya TypeScript. TypeScript ini dari Microsoft ya, jadi cara penulisan code-nya agak sedikit berbeda. Tapi kalau sudah bisa JavaScript, transisi ke IS6 atau ke TypeScript akan lebih mudah, ya, karena basicnya tetap saja JavaScript. Logik-logiknya sama, hanya aturan penulisan yang agak beda. Jadi nanti kalau sudah bisa JavaScript, pasti bisa lah belajar IS6 atau TypeScript. Mayoritas kebanyakan yang dipakai adalah IS6, walaupun sekarang semakin banyak yang menggunakan TypeScript. JavaScript standar bisa dipakai, tapi sepertinya sangat jarang sekali ada developer yang membuat React menggunakan JavaScript standar ya, karena banyak fitur-fitur yang akan lebih mudah dipakai jika memakai IS6 atau TypeScript. Jadi pastikan untuk sudah menguasai HTML, CSS, dan JavaScript. Ini wajib sebelum bisa ke React. Lalu text editor, nah ini yang sering ditanyakan ya, text editor. Kalau pakai React, pakai apa sih? Ya sebenarnya editor apa aja bisa ya, mau pakai VS Code boleh, mau pakai Sublime oke, WebStorm, mau pakai Notepad++ juga nggak ada masalah. Tapi yang pasti adalah pastikan kalau text editornya itu memiliki plugin React. Misalnya syntax highlighting ya. Jadi ada pewarnaannya untuk membedakan, oh kita menulis komponen apa dengan komponen yang lain, itu warna-warnanya beda sehingga mudah dibedakan. Membaca code-nya lebih mudah. Jadi ada syntax highlighting. Mungkin juga ada snippets ya. Snippets, maksudnya snippet ini ketika kita mengetikkan beberapa huruf, enter, langsung jadi satu blok. Nah, itu juga akan mempermudah penulisan. Mungkin kalau untuk yang baru belajar, sebaiknya tulis secara manual ya. Sehingga apa yang kita tulis itu bisa lebih nempel lah gitu di otak. Kalau misalnya pakai yang singkat-singkat, kadang lupa sebenarnya apa yang mau dituliskan. Jadi itu snippet untuk membantu kalau nantinya udah rada lancar, mempercepat penulisan code-nya. Nah, yang paling disarankan, kalau ditanya apa sih yang disarankan, ya walaupun tadi bisa apa saja, tapi Visual Studio Code merupakan yang paling disarankan karena ekosistem extensions-nya ini sangat-sangat bagus. Kalau teman-teman nanti cari extensions untuk React di Visual Studio Code itu sangat banyak. Sehingga kita bisa pilih yang mana yang paling cocok, yang akan membantu dalam menuliskan program React nantinya. Nah, kemudian kita akan butuh NPM ya, Node Package Manager. Jadi sebelum bisa membuat project React, kita akan perlu menginstal Node terlebih dahulu, karena perintahnya akan menggunakan NPM. Akan ada, nanti kita akan pakai sebuah aplikasi kecil bernama Create React App. Aplikasi kecil inilah yang akan membantu kita membuat sebuah project baru. Jadi kita akan dibuatkan folder-foldernya, file-filenya apa saja, siap untuk dipakai code-code itu nantinya.
dan hanya bisa diinstal dengan menggunakan npm. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk intro bagaimana React itu seperti apa dan gambaran secara umumnya. Setelah ini kita akan coba membuat project baru, ya gimana caranya kita membuat sebuah project React, lalu bagaimana menggunakan JSX, ya apa itu JSX, dan bagaimana menggunakan komponen di dalam sebuah aplikasi React. Oke, gimana? Udah nggak sabar kan ya? Mau belajar lebih lanjut tentang React.js. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung saja di apa itu ya, sli.do/belajar React.js. Oke. Oke, sekarang berarti kita akan lanjutkan ke demonya langsung ya. Oke. Alright, sekarang kelihatan ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dengan membuat sebuah project baru, sebuah project React baru. Gimana sih caranya? Nah, seperti yang tadi sudah dibilang ya, bahwa untuk membuat project React kita akan menggunakan sebuah tools bernama Create React App. Namanya ini Create React App. Tapi untuk bisa menggunakan Create React App, kita perlu install dulu Create React App ini dengan menggunakan npm. Di npm install Create React App. Create React App ini npm install maksudnya ini bisa dipakai kalau sudah menginstal Node.js. Jadi kita install Node.js dulu, baru bisa menggunakan perintah npm install Create React App. Nah, karena di sini saya sudah pernah membuat project, saya sudah pernah menginstal Create React App dengan npm install, jadi sekarang nggak perlu lagi ya saya ulangi lagi. Oke, nah untuk membuat project baru Create React App, di sini saya akan tambahkan sebuah option scripts version untuk menentukan saya mau pakai versi 2.1.1 dulu. Ya, sama dengan versi yang dipakai di materinya course Codepolitan. Jadi Create React App versinya berapa? Di sini saya akan tentukan nama aplikasinya apa, yaitu counter. Nama foldernya nomor 2. Oke, sambil menunggu, jadi untuk menginstal, untuk membuat project React baru ini selain dengan menggunakan Create React App, kan tadi kita npm install dulu ya, kemudian Create React App-nya tersedia karena sudah kita install, baru kita jalankan Create React App, nama aplikasinya dan seterusnya. Tapi ada cara lain, jadi kita nggak perlu npm install dulu. Saya akan buka tab baru di sini. Ya, cara lainnya yaitu dengan menggunakan perintah npx. Jadi mirip sekali npx create react app dash scripts dash version react scripts app 2.1.1. Kemudian diikuti oleh namanya. Misalnya kalau tadi namanya counter app, sini kita ganti jadi counter lah ya. npx create react app dan seterusnya. Jadi
dari perintah yang setelah npx ini sama ya dengan yang create React App biasa. Oh, tadi ada yang kurang perintahnya. Sorry. Oke, jadi perintahnya sama, hanya beda di sini kita pakai npx. Di sini pakai npm install dulu. Jadi bedanya kalau npm install, kita install dulu tools bernama create React App. Kalau pakai npx, itu berarti kita tidak install dulu, tapi langsung memakai versi yang ada dari servernya React. Seperti ini. Nah, ini dua perintah tadi akan menghasilkan project yang sama. Hanya bedanya yang satu diinstal dulu tools bernama create React App, tapi yang satu ini nggak nginstal dulu, tapi langsung mengeksekusi tanpa menginstal. Seperti itu. Oke, harus menggunakan distro Linux? Enggak ya. Jadi kalian bisa pakai Windows, boleh, mau pakai Linux bisa, mau pakai Mac pun bisa. Semua sistem operasi tersedia untuk bisa menggunakan React. Jadi nggak perlu pakai Linux. Kebetulan aja saya pakai Linux, jadi yang teman-teman lihat pakai Linux. Ada teman-teman, ini ada teman juga yang pakai Ian ya, Zulhilmi pakai Ian. Boleh ya pakai Ian, nggak masalah. Pakai npm bisa, pakai Ian juga bisa. Jadi perbedaannya hanya di sintaks saja ya, hasilnya pun mirip. Jadi boleh pakai Ian, boleh pakai npm. Nah, sekarang sudah selesai nih, proses pembuatan projectnya sudah selesai. Jadi kita bisa masuk ke folder yang ini ya, counter to, perintahnya cd, kita bersihkan cd counter to. Nah, sudah berada di dalam project React, lalu kita bisa perintah npm start ini untuk memulai si project React-nya. Kurang lebih seperti ini ya, sebuah web React yang baru saja dibuat, tampilannya seperti yang ada di layar sebelah kanan ini. Oke, nah nantinya untuk demo ini kita akan buat sebuah aplikasi sederhana seperti ini yang ada di sebelah kiri. Ketika diklik, kita akan mengupdate counternya. Seperti apa ya kita membuat web seperti ini dengan React. Karena website React-nya sudah jalan, sekarang saya akan buka, ini Visual Studio Code, ya, saya akan buka folder counter to. Nah, seperti inilah struktur project React ya, strukturnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah file bernama package.json. Package.json ini menentukan apa saja sih yang akan kita pakai di project ini. Nah, di bagian dependensi ini ditentukan library-library yang akan kita pakai. Ya, teman-teman nggak perlu memahami ya sebetulnya package.json untuk sekarang itu ngapain aja. Yang pasti tugasnya adalah menentukan file-file library-library apa saja yang akan dipakai. Karena kita menggunakan React, maka di sini ada nih React. Nah, ini file package.json nggak perlu diedit sendiri, nanti dia akan dibuatkan, diedit oleh npm. Jadi dengan menggunakan npm, package.json ini akan mengupdate dengan sendirinya. Oke, nah sekarang halaman ini, yang mana sih yang menampilkan halaman localhost 3000 ini? Oke, halaman ini ada di public index.html. Standar ya, HTML standar. Ini kecilkan aja. Oke. Nah, HTML-nya standar sekali. Doctype, HTML, terus ada head seperti ini. Kemudian ada body sampai bentuk HTML. Nah,
Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa di browser ada nih, ada icon, terus ada tulisan ini, ada button, backgroundnya warna biru ya, biru gelap. Tapi kok di body-nya nggak ada? Kenapa di body index.html-nya tidak ada apa-apa, tapi kok ada hasilnya di sini? Nah, itu karena div yang ini ya. Ada sebuah div dengan ID root. Div dengan ID root ini akan dipanggil oleh sebuah file bernama index.js di dalam folder source. File index.js di baris ke-7 teman-teman bisa lihat. Kalau sudah pernah belajar JavaScript yang standar ya, pasti pernah menggunakan document.getElementById. Document.getElementById ini akan membaca div ID root, kemudian dia akan memasukkan sebuah komponen ke dalam div dengan ID root itu tadi. Komponen itu bernama app. Jadi yang kita lihat sekarang di browser ini memang file index.html, tapi kontennya berasal dari sebuah komponen bernama app.js yang diimpor dari sebuah file bernama app.js. Ya, ini filenya, app.js. Oke, jadi inilah file yang kita lihat hasilnya di browser. Ya, bisa lihat nih ada tag image, lalu ada di sini ada image-nya, ada tulisan edit, ya kan? Terus ada link juga. Nah, ini bisa kita edit ya, misalnya ini saya hapus, misalnya halo, dan otomatis refresh. Gitu ya. Ketika kita klik simpan, maka browser akan otomatis merefresh. Nah, ini bisa terjadi karena React tadi ketika kita menjalankan npm start setelah membuat project React-nya, dia akan menjalankan si project React di browser dan akan otomatis merefresh setiap kali terjadi perubahan. Nah, itu kalau project React ini dibuat secara manual, itu banyak sekali konfigurasi yang harus kita lakukan. Kita harus tahu webpack, kita harus tahu plugin-plugin Babel, dan segala macamnya. Tapi kalau pakai create React App yang tadi, semua itu udah di-handle oleh tools. Jadi kita nggak perlu, pusingnya nggak perlu banyak-banyak. Seperti ini. Oke, nah kita perhatikan sebentar di dalam app.js. Ya. Perhatikan di bagian sini, tidak banyak yang aneh ya di bagian sini ya. Div, header, image, PA, itu tag-tag HTML yang biasa kita pakai di luar ya. Jadi tag HTML merupakan tag yang valid yang bisa dipakai di program React. Nah, by the way, di sini memang penulisannya sangat HTML sekali ya di sini, tapi ada namanya nih. Code-code ini ada namanya. Namanya itu JSX. JSX ini apa ya kepanjangannya? Lupa saya. JSX. Jadi sintaksnya mirip seperti HTML biasa, tapi ada tambahan-tambahan yang membuat kode itu bisa jalan di sistem React. Nah, contohnya di sini nih, ada sebuah ya, atribut bernama class name. Jadi kalau misalnya di web biasa, nggak ada ya. Kalau di HTML biasa, nama atributnya adalah class. Tapi karena ini ada di aplikasi JavaScript, keyword class ini sudah dipakai. Sudah dipakai oleh bahasa JavaScript itu sendiri, ada keyword class ini. Dipakai IS6, jadi ada keyword class. Sehingga kalau div class app itu nggak bisa. Sehingga dibuatlah atribut baru bernama class name. Class name untuk mengisi
nama kelas yang ingin diberikan apa. Oke, nah kemudian di sini untuk image juga biasanya untuk yang source. Ini kita isi dengan link ya, ada link gambar. Tapi di sini bukan link, yang kita isikan di sini adalah sebuah file SVG. Jadi file gambarnya langsung yang dituliskan di sini. Nah, itu ada beberapa perbedaan yang ada di JSX. Oke. Baiklah, kalau gitu sekarang kita akan coba ya membuat UI ini untuk di Oke. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Ini kita simpan di bawah. Kita hapus kode aslinya. Div div class name-nya art dengan margin 5. Kita kasih style dengan lebar. Nah, ini juga agak berbeda ya untuk penulisan style. Kalau style di HTML biasa, kita tuliskan dengan style sama dengan width-nya 300 pixel. Tapi kalau di JSX, kita tuliskan style itu sebagai sebuah objek. Nah, ini kita tentukan atributnya apa, width, value-nya berapa, 300. Oke. Nanti di dalam div ini ada sebuah div lagi dengan nama kelasnya card body. Satu div lagi. Kali ini ya, nah, sini kita sudah menambahkan ya sebuah kode untuk membuat UI yang seperti ini. Tapi kenapa UI-nya masih jelek? Karena kita belum mengimpor Bootstrap. Jadi kita copy dulu link CSS ke Bootstrap. Jadi menggunakan Bootstrap di React itu ada beberapa cara. Nah, ini adalah salah satu caranya. Caranya sama dengan ketika kita menggunakan Bootstrap di web biasa, yaitu dengan menambahkan link yang mengarah ke file Bootstrap-nya. Sehingga sekarang UI-nya langsung jadi super cantik. Oke. Kalau di app yang sudah jadi ya, kita klik, dia akan menaikkan angkanya. Di sini belum ada apa-apa nih. Jadi kalau diklik, kita belum bisa mengupdate angka yang tampil. Oke. Nah, apa yang teman-teman lihat di sini adalah komponen yang namanya class based component. Komponen yang dibuat dengan menggunakan kelas. Karena di sini ada keywordnya class. Class app berarti dia adalah sebuah komponen ya. Di sini extends komponen berbasis kelas. Komponen berbasis kelas itu bisa memiliki yang namanya state. State kalau di React itu mewakili data dari si komponen itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu web nih, di web ini punya data apa gitu, ya data itu adalah state. Kadang istilah-istilah itu bikin bingung ya. Istilah-istilah itu kadang bikin bingung, padahal sebetulnya maksudnya sederhana. State itu adalah data apa yang ingin kita miliki di dalam suatu komponen. Yang jika state itu berubah, maka
komponen itu akan merefresh. Ya, seperti tadi di sini, ketika kita klik tombol +1, kita akan mengupdate state-nya. Kemudian React akan merefresh komponennya, sehingga kita nggak perlu merefresh halaman, React akan merefresh komponen itu. Jadi datanya terbaru ketika data itu berubah. Seperti itu. Nah, untuk membuat state untuk komponen base, class base komponen, kita akan buat dengan menggunakan konstruktor. Lalu kita definisikan this.state. Ya. Misalnya nama state-nya counter. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan sebuah counter sebagai state yang ada di dalam komponen app. Counter 0, atau kita isi dulu deh 10 ya. 10. Kita ingin menampilkan isi counter ke angka 0 ini, ke teks yang ada di HTML ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini di H1 ini ya, ketika kita ingin menampilkan isi state, kita bisa menggunakan kurung kurawal, lalu kita panggil deh this.state. Namanya apa? Counter. React akan menampilkan isi state yang ada di dalam blok ini. Seperti itu. Ya, itu state ya. Jadi state itu adalah data yang ingin kita tampilkan yang ketika dia berubah, kita mau halaman itu merefresh. Nah, itulah state. Lalu bagaimana caranya kita mengupdate state? Nah, ketika kita klik tombol ini, kita mau angkanya berubah nih. Berarti pertama, kita harus mendeteksi dulu klik. Gimana caranya mendeteksi klik pada sebuah button di React? Kalau di JavaScript biasa, kita bisa pakai document.getElementById, kemudian kita add event klik, lalu kita lakukan sesuatu di dalam event klik tersebut. Tapi kalau di dalam React, kita untuk mendeteksi sebuah klik pada button bisa dengan menambahkan sebuah atribut bernama onClick. Di sini onClick itu di dalam onClick ini kita akan tuliskan nama methodnya, misal this.increment, nama fungsinya. Jadi ketika kita klik tombol +1, cus, dia akan memanggil method ini dan melakukan sesuatu. Method ini kan belum ada ya, jadi sekarang kita buat metodenya. Misal kita console.log. Coba ya lihat di konsol. Ketika kita klik, ya akan muncul log halo di sini. Berarti ketika buttonnya sudah diklik, dia akan memanggil method bernama increment. Di sini ada increment. Disinilah kita akan melakukan sesuatu, yaitu mengupdate angka si state ini. Bagaimana caranya mengganti isi state? Kalau mengakses state, kita tinggal this.state.counter. Jadi maksudnya kita ingin memanggil state. Nah, di dalam state ada counter, maka urutannya this.state.counter. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar JavaScript yang basicnya ya, berpikirkan this.state.counter sama dengan this.state.counter +1 misalnya, seperti itu ya. Mungkin kalau dicoba, loh kok nggak jalan? Nah, karena ketika kita ingin mengupdate state, kita nggak bisa dengan memanggil pemanggilan seperti ini. Kita harus memanggil sebuah method khusus ya, bernama setState. Jadi method ini sebuah method yang memang didesain fungsinya adalah mengupdate state. Nama metodenya setState. Ya, setState.
Lalu apa yang ingin kita ganti? Yaitu counter. Misalnya langsung deh kita ganti jadi 20 ya. Oke, kita klik. Nah, state counternya langsung berubah jadi 20. Karena state berubah, maka React akan merefresh komponen yang state-nya berubah itu. Makanya aplikasinya jadi bisa menampilkan data yang baru. Jadi sangat dinamis ya. Sangat dinamis, dan React ini sangat cocok sekali untuk aplikasi yang interaktif. Jadi nggak perlu merefresh halaman, React akan mengganti konten, akan merefresh kontennya ketika datanya berubah di belakang layar. React sangat baik untuk aplikasi yang interaktif. Oke, jadi kita selesaikan ya. Ketika diklik, kita akan menambahkan angkanya jadi 1. Jadi misalnya di start state dot counter plus 1. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk yang pembuatan aplikasi React sederhana. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana caranya membuat komponen yang baru, gitu ya. Karena nggak mungkin dong kita buat web hanya terdiri dari satu komponen saja. Pasti kita akan butuh membuat komponen yang lain. Nah, di sini, untuk membuat komponen yang baru, ya mudah saja. Kita tinggal tuliskan kelas, misalnya custom, lalu extend komponen, dan sisanya kita bisa ikutin struktur yang ada di bawah. Oke. Ini untuk class base komponen ya. Selain class base komponen, kita bisa menggunakan function base komponen. Sesuai namanya, function base komponen ini dibuat dengan menggunakan fungsi, bukan dengan kelas. Jadi keywordnya di sini function, diikuti oleh namanya. Custom, misalnya custom title. Lalu di sini parameter, tutup buka dan tutup kurung yang diisi dengan parameter bernama props. Apa sih props ini? Jadi ketika kita membuat sebuah komponen, kita bisa memanggil komponen ini dari komponen yang lain. Caranya ya, misalnya di sini kita akan nanti mengganti ya, blok H1 ini akan kita masukkan ke custom title. Oke. Udah, kita masukin aja sekarang ya. Cut. Jadi di function ini kita akan mereturn H1. Jadi H1-nya kita pindahkan ke dalam custom title. Ini kita hapus dulu. Dulu ya. Oke. Jadi H1-nya udah dipindah, di sebelah kanan sudah kosong. Bagaimana caranya kita menampilkan H1 ini? Yaitu dengan menuliskan nama komponen itu seperti ini. Jadi komponen yang kita buat itu bisa kita panggil dari komponen lain dan kita tuliskan seperti kita menuliskan tag-tag HTML. Nah, ini sudah diproses oleh React di belakang layar. Jadi ketika kita membuat sebuah function, baik class based maupun function based, kita akan bisa memanggil komponen tersebut dengan menuliskannya seperti tag HTML. Canggih ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita klik buttonnya, dia nggak ngapa-ngapain. Ya, karena si H1, si angka ini sudah dipindah nih ke custom title. Dan dia menampilkan angka yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya kita mengirimkan data dari satu komponen ke komponen yang lain? Nah, itulah gunanya props yang ada di sini. Jadi props ini gunanya menerima data yang dikirimkan dari komponen lain. Misalnya di sini kalau kita ingin menampilkan
Contoh dulu ya, kita kasih apa ya kira-kira namanya, teks. Misal kita tampilkan, kita kirimkan 100. Di function yang ini, untuk menampilkan angka 100 yang dikirimkan dari pemanggilan ini, kita bisa menggunakan props.text. Itu kan 100 ini tulisnya di sini. Kemudian kita kirimkan nih ke custom title sebagai sebuah props. Jadi props itu apapun yang dikirimkan oleh komponen lain yang memanggil si komponen ini. Nah, artinya hasil dari increment tadi itu, si state tadi itu bisa kita kirimkan dengan memanggil langsung aja ya, is.state.counter. Sorry. Jadi kalau kita klik, dia akan bertambah lagi. Gitu ya. Kita nggak bisa memanggil this.state, ya, this.state.counter langsung di dalam custom title. Nggak bisa. Kenapa? Nah, di sini type error undefined. Artinya custom title dia nggak mengenal nih. Sebetulnya ngapain sih? Sebetulnya apa sih state ini? Karena state hanya ada di dalam class base komponen, dan karena mereka komponen terpisah, dia nggak tahu data apa saja yang ada di dalam app. Gitu. Sehingga harus dikirimkan lewat props kan. Nah, di sini kita panggil dengan props.text, bukan this.state lagi. Seperti itu. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Nah, kurang lebih ya, begitulah gambaran membuat aplikasi React. Awal kita membuat React itu dengan create React app, lalu kita edit file app.js-nya yang merupakan komponen, sehingga aplikasi yang ingin kita buat akan bisa dipakai. Jadi komponen itu merupakan ya satu bagian dari React yang sangat penting sekali. Jadi satu aplikasi React terdiri dari banyak komponen, mungkin bisa puluhan, mungkin bisa ratusan ya, karena satu aplikasi bisa sangat-sangat kompleks atau bisa sangat-sangat sederhana. Nah, seperti itu. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya. React itu apa, bagaimana menginstal atau membuat sebuah project React baru, dan bagaimana memodifikasi template yang sudah dibuatkan oleh React untuk bisa kita buat aplikasi yang baru. Tentu saja ini sangat-sangat sederhana, sangat dangkal sekali. Dan kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, teman-teman bisa join di kelas React yang ada di Codopolitan. Ada 2 kelas ya, ada belajar cepat React.js, sama ada belajar studi kasus membuat website kuliner ya dengan memanfaatkan API Zomato. Nantinya materi ini juga akan dipelajari secara lebih mendalam bersama dengan komponen-komponen yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ya, mungkin bisa intip dulu untuk kelas React-nya. Nah, di sini ada kelas belajar cepat membuat web app berbasis React. Nanti ada dasar-dasar IS 6. Tapi pastikan dulu udah bisa JavaScript ya, sehingga nanti bisa memahaminya nggak terlalu sulit. Lalu ada React Basic. Nanti akan dibahas lagi yang tadi kita bahas. Kemudian menghubungkan React dengan server kan. Nggak mungkin kan web nggak ada datanya. Pasti kita akan butuh
data dari server misalnya. Nah, kita akan pelajari di modul itu. Lalu ada routing juga, gimana kalau kita ada banyak halaman nih. Kita akan pakai routing, dan ada Redux untuk belajar gimana caranya menghandle state yang lebih kompleks dari apa yang kita pelajari barusan. Dan kelas untuk membuat web kuliner menggunakan React.js ini lanjutan ya, jadi teman-teman udah tahu nih dasar-dasarnya React, dari komponen-komponennya React, nanti akan dilanjutkan, dan di sini langsung studi kasus dengan membuat website kuliner yang memakai data dari Zomato. Kalau nggak salah, di sini ada, nah ini preview project akhirnya, ya link ininya. Link yang sudah di hostnya. Apa deh? Ya nanti kayaknya ada di sini sih ya. Atau bisa lihat di preview program ini nanti kurang lebih tampilan aplikasinya akan seperti apa sih? Seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua mengisi waktu luang di hari Minggu, di malam Minggu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan tadi lewat Slido tadi kalau nggak salah. Slido. Gitu. Oke. Saya kembalikan lagi ke Dinda. Oke, itu tadi pematerian dari Kang Bagus. Terima kasih Kang Bagus. Nah, sekarang kita bakal lihat pertanyaan yang udah teman-teman tanyain di slide go-to-nya. Oke. Wow, ada 27 pertanyaan nih. Waduh, banyak sekali. Berarti teman-teman pada semangat banget buat belajar tentang React.js nih. Kita mulai dari apa dulu jawabinnya? Boleh, kita dari yang kita jawab semua aja ya. Oke, pertanyaan pertama, PWA dan aplikasi berbasis web adalah hal yang sama? Beda. PWA itu pasti web sih ya. PWA itu pasti web, tapi web belum tentu PWA. Jadi dua hal yang berbeda. Oke. Dasar-dasar apa saja yang diperlukan untuk belajar React.js? Ini tadi udah sempat dibahas ya, jadi HTML, CSS, JS wajib sebelum masuk ke React. Jangan masuk ke React dulu sebelum menguasai 3 hal tersebut. Oke, minta saran dong Kak bagaimana untuk styling di React.js karena agak susah menurut saya ketika harus styling untuk web. Nah ini mungkin agak ini ya, karena mungkin perlu yang pembahasan khusus lagi untuk animasi di React. Tapi kalau styling secara khusus ya sebetulnya bisa aja dengan styling biasa. Seperti tadi misalnya kan kita pakai kelas-kelas biasa ya, tinggal panggil kelas-kelasnya. Cuman mungkin kalau untuk yang animasi, yang saya belum pernah ya kalau animasi, jadi belum tahu. Tapi kalau CSS secara umum bisa pakai cara yang sama dengan cara yang ada di web biasa. Dan kalau nggak salah itu kan ada 2 cara juga ya. Ada per komponen, di-define style-nya, atau secara global. Itu juga sesuaikan aja dengan kebutuhan. Oke, bagaimana menginstal React? Tadi udah dikasih tahu ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang tadi mungkin nggak kebagian nonton dari awal atau mungkin udah nonton dari awal tapi sinyalnya jelek jadi agak putus-putus, tenang, ini nanti ini kita rekam, jadi nanti bakal diupload di web Kode Depan. Dan materinya juga nanti bakal di-share di sana. Materinya boleh di-share kan ya Kang Bagus? Boleh banget ya. Oke, jadi jangan khawatir, nanti kalian bisa nonton replaynya.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Better mana React Tailwind atau React Material UI? Sama aja ya, sama aja. React Tailwind sama React Material ini kan lebih ke stylingnya, mau tampilannya mau pakai gaya material design dari Google atau pakai Tailwind ya, dari Tailwind CSS. Ini sih kalau menurut saya lebih ke selera programmernya yang mau pakai yang mana, atau lebih suka UI yang kayak gimana. Oke, next. Yang dimaksud on change apa sih? Ya, nah nanti ini teman-teman juga akan belajar ya. Kalau tadi kan on click itu untuk mendeteksi ketika kita mengklik sesuatu. Nah, kalau on change itu akan aktif ketika kita mengubah sesuatu di sebuah input. Jadi ada satu input kan, kalau untuk menuliskan sesuatu. Ketika kita tuliskan sesuatu, kita mau ngapain? Misalnya mau cek, oh apakah teksnya sudah sesuai dengan yang diminta? Apakah teks itu email atau bukan? Nah, kita bisa manfaatkan on change. Mirip ya seperti on click. Kalau on click diklik, kalau on change kita menginputkan sesuatu. Oke, next. Berapa penting penggunaan Webpack dalam pengembangan web menggunakan React.js? Kelebihannya apa kalau pakai Webpack? Ya sebenarnya kan udah pakai ya, cuman kita nggak perlu tahu aja cara penggunaannya, sudah ada di belakang layar. Jadi nggak perlu jago, bahkan nggak perlu bisa sih untuk bisa menggunakan React. Seperti itu. Jadi nggak perlu pusing dulu deh untuk yang bagaimana menggunakan Webpack-nya. Walaupun kalau bisa menggunakan itu pasti akan lebih mantap lagi. Tapi ya nggak mungkin kan kita belajar semua hal sekaligus. Pusing dong nanti. Jadi kita skip saja untuk beberapa hal yang bisa di skip dan fokus pada apa yang mau kita pelajari, yaitu si React-nya ini. Oke. Nah, ini yang harus dikuasai sebelum mulai belajar React udah tadi ya. Apakah jika bisa menguasai React.js, kita mampu untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web? Ya, untuk front end-nya ya, untuk front end-nya. Jadi bisa membuat aplikasi berbasis web, tapi masih yang front end. Kalau ingin bikin yang utuh, kan kalau web kayaknya pasti butuh data kan, perlu login, perlu nyimpen data dan sebagainya macamnya. Dan untuk itu, kalau React-nya aja nggak cukup. Jadi React ini cukup untuk UI-nya, baru front end-nya saja. Jadi kalau butuh yang lain-lain, masih butuh back-end, atau pakai yang sekarang lagi rame ya, Jamstack. API yang lain. Nggak membuat back-end secara manual. Oke. Next, apa bedanya React.js sama Flutter? Bedanya React.js sama Flutter ini beda jauh ya. Jadi React.js ini adalah React di web. Mungkin pertanyaannya lebih cocoknya apa bedanya React Native dengan Flutter. Karena dua teknologi itu, React Native dan Flutter, dipakai untuk bikin aplikasi mobile atau yang enggak mobile juga ya. Desktop juga bisa. Jadi untuk bikin aplikasi native. Di mobile bisa, di desktop bisa. Kalau React.js khusus di web saja. Oke, apa saja web server yang dapat digunakan untuk React? Web server apa ya? Mungkin hostingnya mungkin ya. Hosting apa yang cocok untuk React? Ya sebetulnya React ini ketika nanti kita sudah selesai buat aplikasinya, itu kita bisa menggunakan perintah npm run build. Nanti dia akan mengekstrak code-code itu ke dalam bundle. Nanti ada file index.html-nya. Nah, si file index.html inilah yang nantinya akan di-hosting. Banyak ya, bisa di Firebase hosting, bisa di Netlify, bisa di Vercel atau di hosting di web biasa, shared hosting. Saya belum pernah coba sih kalau di shared hostingnya. Oke. Fungsi React.js. Ya, tadi untuk membuat UI yang interaktif, yang dinamis.
Oh, bagaimana cara memahami serta menemukan source coding yang salah dan dibuat saya sulit sekali untuk memahami tersebut. Eh, Lihat pesan errornya ya. Kalau JS itu cara cepatnya itu lewat konsol. Tadi klik kanan inspect konsol, yang itu biasanya kalau ada error-error itu munculnya di situ tuh. Ya memang sering-sering error dulu, sering-sering latihan, nanti akan ketahuan. Oh, errornya di mana nih, nyarinya di mana. Tapi kalau masih baru ya mungkin memang nggak sulit nyari error itu. Jadi ya coba aktif di komunitas programmingnya buat tanya-tanya. Oke, next. Apakah React.js diperlukan saat ini? Ya ada yang perlu, ada yang nggak perlu juga ya. Nggak semua website harus pakai React.js gitu. Dan untuk beberapa website yang interaktif sekali mungkin akan sangat cocok dengan menggunakan React. Kayak Tokopedia kan misalnya banyak banget komponen interaktifnya, kan interaktif banget tuh. Nah, website yang seperti itu tuh kalau pakai React akan sangat enak. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, bedanya React.js, JavaScript, dan DOM itu apa? Ya kalau React.js kan tadi ya. Kalau JavaScript itu bahasanya. Kalau DOM itu, DOM itu panjang ya nanti penjelasannya. DOM itu secara sederhana ya apa yang kita lihat di browser itu nantinya akan ada daftar-daftarnya ya. Ada komponen apa aja sih, ada tag apa aja, nanti ada semacam tree-nya. Oh ini ada apa. Tersusun rapi, jadi kita bisa lihat di sana. Oke, instalasi yang tadi berlaku di Windows juga nggak sih? Berlaku sama ya, perintahnya juga sama. Cuman beda cara install node-nya aja, langsung .NET file exe-nya nanti. Oke, berarti buat yang Windows sama ya. Saya kesulitan belajar React setelah ke level advance. Sebenarnya setelah saya pelajari semuanya balik lagi ke JavaScript-nya, baik dasar maupun lanjutan. Itu ya, berarti memang penguasaan basic JS sangat penting ya untuk bisa lanjut ke advance. Oke, ini pertanyaan masih sama kayak yang tadi. NPM itu apa? NPM itu tadi untuk menginstal package Node JavaScript. NPM itu singkatan dari Node Package Manager. Kita bisa install, bisa cari library JS yang ingin dipakai. Contohnya React kan JavaScript tuh. Jadi kita install dengan NPM. Create React app-nya. Nanti si project React-nya itu akan dibuat oleh Create React app. Oke, pakai local host apa, Kak? Pakai local host apa ya? Enggak. Tadi waktu kita run npm run atau npm start itu udah dari Create React app-nya, udah ada script-nya untuk menjalankan si project React. Jadi nggak perlu pakai, mungkin ini maksudnya pakai exam yang sejenis itu ya. Nggak pakai yang seperti itu. Jadi langsung dari perintah yang sudah disediakan, dia akan nge-run web server sendiri. Oke, bagusan React.js atau Vue, Kak? Ya, susah ya kalau bagusan yang mana, karena dua-duanya juga banyak yang pakai. Ya, jadi lebih ke kamu suka yang mana? Suka caranya React atau suka caranya Vue? Ya, tools saja mereka ini untuk membuat user interface yang interaktif. Jadi gimana yang bikinnya? Bahkan ada yang pakai dua-duanya juga nggak masalah kan? Oke, library CSS apa yang paling sering digunakan oleh developer React.js? Library CSS apa ya? Ya banyak ya. Kalau kita cek mungkin yang tadi sempat disinggung sama Mbak siapa tadi itu, ada
Material UI atau React Bootstrap juga cukup banyak. Mungkin 2 itu yang cukup rame ya. Cakra UI juga akhir-akhir ini cukup rame. Oke, contoh website tadi udah dikasih tahu di penjelasannya. Kalau ke skip nanti bisa nonton replaynya aja ya. Kapan kita harus menggunakan class komponen, function komponen, React Hook? Ya. Ya, secara sederhana ya. Dulu itu function based komponen itu sebenarnya juga sampai sekarang nggak punya state ya. Jadi kalau class based komponen dia punya state yang tadi kita bahas, itu state datanya yang bisa merefresh satu komponen. Nah, kalau function dia nggak punya state, tapi akhirnya dibuatlah gimana caranya supaya function tetap bisa pakai state. Dibuatlah React Hook. React Hook ini salah satunya bisa dipakai untuk menggunakan state di dalam function based komponen. Nggak cuma bisa menggunakan state aja, tapi juga bisa ada beberapa fitur lain yang bisa digunakan di React. Misalnya bisa mendeteksi, oh ini komponennya baru dijalankan pertama kali atau dijalankan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, ekstensi apa aja sih Kak yang dipakai ketika menggunakan text editor Visual Studio? Cari aja deh React, nanti akan muncul di situ ada paling atas tuh kayaknya React. Dan React Native Tools juga bisa dipakai karena syntax highlighting juga sama. Nanti dicoba di search aja React, terus install aja yang paling atas yang dari Microsoft. Oke, pertanyaan terakhir buat malam ini. Gak kerasa ya pertanyaannya banyak padahal tadi. Halo Bang Aji, saya mau bertanya, kenapa si folder node_module sangat banyak? Apakah semuanya dibutuhkan dalam pembuatan apps dengan React? Terima kasih. Yes, ya secara umum ya, semua yang ada di dalam node modul itu adalah package-package yang kita install. Kan kita menginstal itu dengan menggunakan npm install tadi ya, npm create React app itu. Kalau kita lihat tadi di package.json kan ada beberapa libraries. Nah, library itu akan butuh library lain, terus butuh lagi library lain. Nah, library itu akan semuanya dimasukkan ke node modules. Jadi, yang singkatnya, kenapa bisa sangat banyak? Karena React sendiri dependensinya banyak. Dia butuh ABC. Nanti si ABC ini butuh lagi DEF dan seterusnya. Jadi, itulah yang bikin jadi banyak. Dan apakah semuanya dibutuhkan? Kalau by default, semuanya akan dibutuhkan. Kecuali kalau kita nambah lagi library tambahan, terus nggak kita pakai, ya dihapus saja dengan perintah npm tapi. Jadi isi node module ini nggak perlu kita hapus. Misalnya kita install library A, udah nggak mau pakai lagi, terus dihapus dari node module. Nah, bukan seperti itu, tapi dengan npm tadi, dengan perintah npm remove, dia akan dihapus dari package.json dan akan dihapus dari node module. Gitu. Oke deh, kalau gitu barusan itu pertanyaan terakhir buat acara webinar malam ini. Kang Bagus, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu nggak? Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Tidak banyak, tapi semoga bermanfaat untuk memberikan gambaran seperti apa ya React itu, dan bisa menjadi mungkin menambah motivasi teman-teman untuk lebih belajar, lebih mendalam lagi soal React. Bisa coba belajar dari mana saja. Yang penting tetap semangat, tetap jaga kesehatan aja ya, itu yang utama ada. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak buat Kang Bagus atas pemateriannya. Iya, sama-sama. Semoga teman-teman sekarang
yang nonton pada ngerti ya. Dan jangan lupa nanti buat dicek replaynya acara webinar ini di website Kodepolitan. Selain buat ngecek replaynya webinar ini, jangan lupa cek karena sekarang lagi ada diskon up to 400.000 di Kodepolitan. Jadi buat yang kalian mau join membership, bisa sekarang. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau order sekarang, kalian bakal dapat kaos limited edition yang desainnya bisa kalian lihat di Instagram. Oke deh guys, kalau gitu terima kasih banyak buat semuanya yang udah menonton. Tetap semangat buat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya ataupun Kang Bagus. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.